Olivia Brustepu. Saya salah satu mahasiswi di Universitas Negeri Medan, jurusan Biologi, Prodi Pendidikan Biologi, dengan NIM 41933410558. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Pak Dedi Ardiansyah, PDIPB. Yang saya bawakan topik hari ini yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, kita harus mengetahui apa itu Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia yang berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti asas atau prinsip. Maka Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama Pancasila era prakemerdekaan, yang kedua Pancasila era kemerdekaan, yang ketiga Pancasila era Orde Baru, yang keempat Pancasila era Orde Lama, yang kelima Pancasila era Reformasi. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu Pancasila era prakemerdekaan. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, dan kesenian. Kepercayaan agama dan kebudayaan pada umumnya. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun pada kenyataannya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktikkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita praktikkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan berakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar yang oleh Mr. Muhammad Yamin, Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Yang kedua yaitu Pancasila pada era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan pesat. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi pada waktu itu. Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multipartai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dan mengusung kelima sila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaannya. Selanjutnya pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada akhirnya sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan Jenderal Soeharto atas Indonesia. Yang ketiga yaitu Pancasila era Orde Lama. Orde Lama berlangsung pada tahun 1949 hingga 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin setelah menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kepentingan tertentu. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat keadaan makin berbahaya, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat pemerintah 11 Maret 1969 yang kita sebut sebagai Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan lahirnya Super Semar tersebut dianggap sebagai awal Orde Baru. Yang keempat yaitu Pancasila Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik Indonesia merupakan masa pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintahan yang sangat stabil. Stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka. Jayanya keadaan dewasa ini stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan era penuh kestabilan menimbulkan romantisisme dari banyak kalangan. Di era Orde Baru,
yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Pada era Orde Baru, sebagai era dimanis-maniskannya Pancasila, secara pribadi Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya kepada Pancasila. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai era reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki yang setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukannya. Peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam kaitannya dalam pembangunan hukum, Pancasila harus menjadi landasannya. Artinya, hukum yang akan dibentuk tidak dapat dan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman, yaitu Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dalam berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dulu. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya yaitu pemerintah, wilayah, dan rakyat Indonesia. Pancasila dengan kedudukannya merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu Pancasila era prakemerdekaan, yang kedua Pancasila era kemerdekaan, yang ketiga Pancasila era Orde Baru, yang keempat Pancasila era Orde Lama, yang terakhir yaitu Pancasila era reformasi. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang topik materi kita, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau ada pernyataan yang menyinggung perasaan saudara-saudara. Saya ini hanya manusia biasa yang tidak berkesalahan. Sekian dan terima kasih.